Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pratiwi dengan NIM 17416255201041 dari kelas IF 17D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem penamaan terdistribusi. Yang pertama ada seberapa pentingnya masalah penamaan. Pentingnya penamaan dalam sistem komputer dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Untuk mewujudkan hal itu, maka dibuatkan suatu sistem penamaan. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna, manusia ataupun mesin, perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Dan yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya, ini dikenal dengan naming system. Ada 3 macam naming system, yaitu flat naming, struktur naming, dan attribute based naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah pada sistem penamaan flat naming, yaitu yang pertama ada broadcasting dan multicasting, yang kedua ada forwarding pointer, yang ketiga ada home based approach, yang ketiga ada hierarchical search tree. Broadcasting dan multitasking. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contoh implementasi adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lainnya dengan melakukan multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Forward pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Home based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home base, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Kekurangan dari teknik ini adalah penggunaan lokasi rumah yang tetap, sehingga rumah ini harus dipastikan selalu tersedia. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf, sebuah diagram yang terdiri dari simpul dan sisi, yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah. Ada 2 macam simpul pada graf yang mempresentasikan namespace, yaitu yang pertama ada simpul daun dan simpul direktori. Simpul daun mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua ada simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada dari simpul daun lain. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Melalui name resolution hanya dapat terjadi apabila pencarian mengetahui bagaimana dan di mana untuk memulai proses. Hal ini dikenal sebagai closure mechanism.
yang secara esensi berurusan dengan menentukan simbol awal dalam namespace di mana proses pencarian bisa dimulai. Closure mechanism terkadang tidak tampak atau implisit dan sudah menjadi bagian dari sebuah sistem dan dapat berbeda-beda pada setiap sistem. Linking dan mountain. Terkadang suatu entitas memiliki beberapa nama atau dikenal sebagai alias. Pada sebuah graf penamaan, terdapat dua cara untuk mengimplementasikan konsep alias tersebut. Yang pertama, dengan mengizinkan adanya lebih dari suatu absolute path menuju suatu simpul. Pada dunia file system Unix, ini dikenal sebagai hard link. Yang kedua, dengan mempresentasikan sebuah entitas dengan sebuah simpul daun yang berisi informasi berupa absolute path dari entitas tersebut. Cara ini dikenal dengan istilah symbolic link. Distribusi namespace. Namespace yang digunakan pada sistem terdistribusi skala besar dan mungkin melibatkan seluruh dunia, contohnya internet, biasanya disusun dalam bentuk hierarkis dengan sebuah simpul root. Pada implementasinya dengan alasan efektivitas namespace dibagi menjadi 3 lapisan logik. Yang pertama ada lapisan global, lapisan administrasi, dan lapisan manajerial. Lapisan global yang terdiri dari simpul root dan anak-anaknya yang mempresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi dan isinya jarang berubah. Yang kedua ada lapisan administrasional yang dibentuk oleh sekumpulan simpul direktori yang diatur dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada lapisan manajerial, merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul-simpul yang sering berubah. Biasanya berisi simpul-simpul mempresentasikan komputer-komputer dalam sebuah LAN, atau file-file biner dan pustaka yang dibagi pakai dalam jaringan. Atribut base naming, penamaan secara datar dan struktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak tergantung pada lokasi. Directory service. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut yang akan dilekatkan pada sebuah entitas relatif sederhana.